Yang dekat belum tentu wusul, belum tentu tersambung. Dan yang jauh juga belum tentu tidak wusul. Ya, ini emang dalam ilmu tasawuf itu dikenal suatu ungkapan yang dekat belum tentu wusul, belum tentu tersambung dengan Allah. Dan yang jauh belum tentu tidak tersambung. Ini kalau bahasa Indonesia yang gampang mah, jauh di mata, dekat di hati, ya kira-kira gitu. Imam Junaid al-Baghdadi menjelaskan bahwa ada 3 hijab bagi orang awam, sehingga dia tidak tersambung, tidak wusul kepada Allah. Tapi Imam Junaid al-Baghdadi juga menambahkan, ada 3 hijab bagi orang-orang yang dekat dengan Allah, tapi juga tidak wusul, tidak tersambung kepada Allah. 3 hijab yang pertama bagi orang awam menurut Imam Junaid al-Baghdadi adalah makhluk, dunia, dan nafsu, hawa nafsunya ini. Orang-orang yang selalu mencari keredoan makhluknya Allah. Ini adalah orang-orang yang tidak akan wusul kepada Allah. Orang-orang yang selalu menjadikan dunia tujuannya. Ini adalah orang-orang yang tidak akan wusul kepada Allah. Dan orang-orang yang membiarkan dirinya dikuasai oleh hawa nafsunya. Ini juga orang-orang yang tidak akan wusul kepada Allah. Inilah 3 hijab yang menghalangi orang-orang awam untuk wusul, untuk tersambung kepada Allah. Sehingga doanya terasa hambar. Solat-solatnya, ibadahnya, puasanya, semua terasa hambar. Hanya menjalankan ritual yang harus dijalankan, tapi rasa jiwanya itu tidak tersambung, tidak merasakan adanya kenikmatan tersambung jiwanya dengan Allah. Ini. Tapi sebaliknya, Imam Junaid al-Baghdadi juga mengingatkan kepada orang-orang yang muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah. Bagi mereka juga ada 3 hijab. Iblis ini udah jagoan. Nabi Adam aja, segala macam nabi juga semua pernah digodain oleh iblis. Apalagi kita. Oke? Sehingga Imam Junaid al-Baghdadi mengingatkan bagi orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, orang-orang yang banyak beribadah taat kepada Allah, mereka pun memiliki 3 hijab. Hijabnya berbeda dengan orang awam tadi. Tapi hijabnya orang-orang yang telah dekat kepada Allah ini, yang pertama, mereka senang memamerkan amalan-amalan solehnya ini. Sehingga amalan-amalan solehnya yang harusnya dilakukan dengan ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendapatkan balasan dari Allah, menjadi berubah riya, yaitu ingin validitas dari manusia. Dia ingin kebaikannya itu mendapat pujian, mendapat pengakuan, validitas dari manusia. Ini yang pertama. Yang kedua, hijab yang kedua adalah mereka ini sibuk mencari pahala. Semua amalan-amalan dilakukannya bukan untuk mencari redhonya Allah, bukan untuk mencari cintanya Allah, bukan karena mereka cinta pada Allah, tapi karena mencari pahala. Sibuk menghitung-hitung, saya udah melakukan amalan soleh ini pahalanya begini, ini pahalanya begitu, itu pahalanya begitu. Setiap amalan yang dilakukannya selalu diperhitungkan pahala-pahalanya, sehingga dia telah dibelokkan oleh iblis dari melakukan suatu ketaatan kepada Allah untuk mendapatkan ridhonya Allah, menjadi sibuk mencari pahala dari Allah. Dan hijab yang ketiga, kata Imam Junaid al-Baghdadi, adalah memamerkan nikmat yang diterimanya dari Allah. Rasulullah SAW kita diajarkan untuk tahadus bin nikmah, untuk menceritakan nikmat yang kita terima dari Allah sebagai wujud rasa syukur kita, agar orang dapat ikut merasakan betapa murah hatinya Allah memberikan nikmat kepada seseorang. Tapi ketika ini didasari oleh niat yang keliru, sehingga
nikmat yang tahaddus bin nikmahnya itu menjadi belok. Bukan untuk mengajak orang agar bisa sama-sama menyadari betapa kasih sayangnya Allah, betapa murah hatinya Allah kepada kita. Tapi orang mulai merasakan dari caranya bicara, dari intonasinya, dari roh yang keluar dari mulut kata-katanya, orang dapat merasakan bahwa dia sebetulnya bukan lagi melakukan tahaddus bin ni'mah, tapi apa yang dilakukan adalah memamerkan nikmat-nikmat yang diberikan Allah padanya akibat dari ketaatan dia kepada Allah. Nah, ini. Dia bicara seakan karena saya taat, karena saya begini, kayak begitu, kayak begini, maka Allah memberikan nikmat padaku begini, Allah memberikan nikmat padaku begitu. Nah, ini memang tipis sekali dalam ilmu tasawuf bedanya antara tahaddus bin ni'mah yang memang dianjurkan untuk menyampaikan kepada orang lain nikmat yang kita terima dari Allah agar orang lain ikut merasakan betapa murah hatinya Allah, kemudian sehingga orang terbuka hatinya untuk bisa dapat mensyukuri kehidupan ini. Tapi ini secara orang dapat menerimanya itu, yaitu ini bukanlah tahaddus bin ni'mah, tapi ini memamerkan kenikmatan yang diberikan Allah kepada dirinya, sehingga muncul rasa sombong di dalam dirinya bahwa dia telah diberikan derajat yang tinggi karena ketaatannya, maka Allah memberikan banyak nikmat kepadanya. Ketika muncullah satu titik noktah saja kesombongan dalam dirinya, maka putuslah wusulnya kepada Allah. Inilah yang dimaksud oleh ungkapan dalam ilmu tasawuf tadi, dekat belum tentu wusul, jauh belum tentu tidak wusul. Nah, inilah sebetulnya kalau kita lihat ya, salah satu misalnya apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab beliau Miftah Daris As-Sa'adah. Nah, ini beliau mengatakan, jangan pernah meremehkan kebaikan yang engkau lakukan walaupun cuma sebesar zarah. Ini. Walaupun kita itu bukan orang yang taat kepada Allah yang luar biasa, yang levelnya hebat, banyak amalan, enggak. Kita cuma orang biasa doang. Tapi jangan pernah meremehkan kebaikan yang kita lakukan walaupun cuma sebesar zarah. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab tersebut mengatakan, karena bisa jadi dalam tidur lelap kita itu pintu langit diketuk berulang kali oleh doa-doa orang yang fakir yang telah kita berikan bantuan, orang-orang yang lapar yang telah kita berikan minum, berikan makan, orang-orang yang sempit kemudian kita lapangkan, orang-orang yang berada dalam kesedihan kemudian kita bahagiakan, orang-orang yang berpapasan dengan kita kemudian kita berikan kelapangan lewat orang tersebut. Walaupun kita bukanlah orang yang level ketaatannya sedemikian rupa, derajatnya sedemikian rupa, tapi jangan pernah kita menganggap remeh setiap kebaikan yang kita lakukan walaupun sebesar biji zarah, karena kita nggak pernah tahu ketika kita bahkan lagi tidur malam gelap itu banyak doa yang mengetuk pintu langit karena kebaikan-kebaikan yang kita telah lakukan. Ini yang kita maksud. Jauh belum tentu tidak wusul. Walaupun kita levelnya jauh, masih jauh, tapi kita langsung wusul kepada Allah karena ketika kita melakukan kebaikan yang kecil itu, kita melakukannya dengan ikhlas. Ustadz, kalau begitu boleh nggak saya berdoa minta yang baik menurut Allah saja deh? Ya, alhamdulillah, bagus. Itu level yang udah bagus banget. Memang kalau kita berdoa kepada Allah, kita mintakan apa-apa yang terbaik dari Allah, karena Allah lah yang mengetahui apa yang terbaik untuk diri kita, dan Allah selalu memberikan yang terbaik untuk diri kita. Apa-apa yang menimpa diri kita, menimpa diri orang lain di sekitar kita, semua telah diatur oleh Allah. Itu sebabnya kita diminta untuk selalu redha atas apapun yang terjadi pada diri kita. Jangan pernah banding-bandingkan diri kita dengan kehidupan orang lain, karena setiap orang udah ada jalan hidupnya masing-masing. Bisa jadi kita ditakdirkan pada saat ini mendapatkan keleluasaan, kelapangan harta, rezeki melimpah ruah, kepopuleran, dan segala macam. Pada saat yang lain, orang lain mungkin dilanda kesulitan, kesempitan, dan sebagainya. Tapi dunia muter.
Bisa jadi pada saat yang lain kita yang berada pada keadaan yang sakit, yang sempit, orang lain berada pada keadaan yang lapang. Kita nggak pernah tahu. Oleh karena itu, jangan pernah banding-bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Allah Maha Adil. Allah udah atur semuanya. Bahkan dalam kitab Imam Ghazali disebutkan, siapa-siapa yang redo akan sedikitnya rezeki yang aku berikan padanya, maka aku pun akan redo akan sedikitnya amalan yang dia lakukan. Bisa jadi orang itu diberikan kesempitan rezeki oleh Allah berpuluh tahun. Sampai-sampai udah mau meninggal dunia, masih aja miskin. Benar gak? Kemudian Allah katakan, siapa-siapa yang redo akan sedikitnya yang rezeki yang aku berikan padanya, maka aku bukan akan redo akan sedikitnya amalan yang dia lakukan ini. Jadi kita jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Jangan pernah meremehkan bagaimana kita bisa redo atas apapun yang Allah timpakan pada diri kita. Jalanin aja hidup terus. Semangat terus. Ah ini terakhir boleh. Masih ada waktu kan? Masih ada waktu ya? Oke. Imam Junaid al-Baghdadi lagi. Cerita Imam Junaid al-Baghdadi. Waktu itu beliau masih anak kecil. Beliau tanya sama gurunya yang juga adalah pamannya. Wahai pamanku, beri nasihat pada diriku. Oke. Maka pamannya yang juga seorang ahli tasawuf besar, ahli sufi besar mengatakan, ingat-ingat 3 hal sebelum engkau tidur. Yang pertama, ingatlah, katakan pada dirimu, Allah bersamaku. Yang kedua, katakan pada dirimu, Allah melihatku. Yang ketiga, katakan pada dirimu, Allah menjadi saksi bagiku. Habis itu tidur. Nah, Imam Junaid al-Baghdadi kecil itu selalu melafalkan hal tersebut sebelum tidurnya. Setelah sebulan, dia datang lagi ke gurunya itu, pamannya tadi. Aku udah lakukan itu semua. Nah, kemudian gurunya tanya pada Imam Junaid al-Baghdadi, kalau engkau sadar bahwa Allah selalu bersamamu, engkau sadar bahwa Allah selalu melihatmu, engkau sadar bahwa Allah selalu menyaksikanmu, apakah engkau sanggup melakukan maksiat? Nah, ini. Begitu juga dalam kehidupan kita ini. Kalau kita tahu bahwa Allah selalu bersama kita, apa kita takut menghadapi hidup ini? Nah, Allah selalu bersama kita, kita takutnya apa? Innallaha ma'ana. Bahkan dalam ayat Al-Quran disebutkan, dan para wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan ataupun kecemasan di dalam dirinya. Ini. Kalau kita sadar bahwa Allah selalu membersamai kita, kita tidak akan takut menghadapi hidup ini. Kalau kita tahu bahwa Allah selalu melihat kita, maka kita tidak akan pernah putus asa dalam berdoa dan ikhtiar. Karena Allah melihat doa kita, Allah melihat ikhtiar kita. Kalau kita tahu bahwa Allah selalu menyaksikan, menjadi saksi kita dalam setiap amalan-amalan kita, baik amalan batin maupun amalan lahir, ya, maka insya Allah kita akan selalu merasa dalam hidup ini bersama dengan Allah, dan perasaan dibersamai Allah inilah yang akan membuat kita mampu menjalani hidup ini betapapun beratnya hidup tersebut. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.